Salam. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa lagi dalam Roti Hidup. Kita akan membaca firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati pikiran kita agar supaya firman Allah yang kita mau dengar bukan hanya sebagai suatu kebiasaan, tapi benar-benar kita memiliki suatu kerinduan untuk mau bertemu dengan firman, karena firman itu adalah kekal selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan anugerah-Mu. Kami sampai hari ini boleh ada ini semua oleh anugerah-Mu. Kembali kami berjumpa dengan semua yang mendengar firman-Mu, dan kami akan Tuhan bersama-sama untuk Bapa merindukan kebenaran-Mu itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami boleh dapat lakukan. Urapi kami hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, kian kami yang akan mendengar, supaya kami boleh Tuhan dapat diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita mulai dengan Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama. Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama kita akan baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Judul firman Tuhan pada saat ini, kita mengimani firman Allah. Haleluya. Karena firman Tuhan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa untuk kita imani. Karena hanya firman Tuhan yang dapat, yaitu membawa kita kepada berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itu sebab dikatakan pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Puji Tuhan, firman itu adalah Allah. Jadi kita akan mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu yang ada tertulis dalam kitab kita yang kita baca di dalam mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Di sana Allah menyaksikan betapa firman-Nya itu sangat penting menuntun manusia, untuk supaya manusia itu bisa memahami, mengenal Allah. Jadi dunia ini diciptakan oleh firman Allah. Jadi sebelum dunia ini ada, firman Allah itu sudah ada. Jadi kenapa? Karena Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah itu sebab kita akan mengimani firman Allah itu. Kenapa? Kalau kita mengimani firman Allah itu, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendapat suatu kebahagiaan. Kita akan mendapat suatu sukacita. Kita akan mendapat suatu hal yang sangat luar biasa. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang akan disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Allah. Amin. Artinya bagi mereka yang mengasihi firman Tuhan. Jadi poin pertama dikatakan di sini bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Bagaimana firman Tuhan itu bisa, yaitu kita imani, kita percayai. Yang pertama yang harus kita hidupi, yaitu adalah kita percaya bahwa kehidupan Allah ada di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Jadi kehidupan Allah ada di dalam firman-Nya, atau disebut di sana firman itu diumpamakan sebagai benih yang ditabur di tanah yang baik itu. Jadi firman Allah itu bagaikan benih yang ditabur di dalam setiap hati kita. Tanah itu hati kita. Benih yang ditabur itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Benih itu akan tumbuh dalam hidup kita. Di sana dia akan berakar dalam hidup kita, dan dia akan tumbuh dan dia akan berbuah. Jadi bagi saudara dan saya yang hidup bergaul dengan firman, hidup bersama-sama dengan firman, maka saudara dikasih oleh Tuhan, dia akan tumbuh atau dia akan berakar. Kenapa? Firman itu bagaikan benih di
ditabur dalam hidup kita. Itu sebab firman Allah berkata bahwa ya Allah diam melalui benihnya. Jadi kalau saudara dan saya kita mau percaya bahwa kehidupan Allah ada di dalam di dalam benih firman Allah, maka saudara kasih oleh Tuhan, kita yakin firman Allah itu akan mengalami suatu perubahan, merubah karakter hidup kita, merubah kehidupan kita, merubah segala tingkah laku kita, merubah segala yaitu pola pikir kita. Itulah firman Tuhan yang akan merubah keadaan kita. Ada amin. Nah, poin yang kedua di sini dikatakan Allah dikatakan Allah memakai segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi Allah memulai dengan segala sesuatu dengan firman-Nya, ya. Coba tolong dibaca dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 3 dan Yohanes pasal 1 ayat 3, ya. Bagaimana cara Allah membentuk manusia, membentuk langit dan bumi ini, ya. Coba tolong baca Allah, ya. Pasal pertama ayat 3. Kejadian 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Coba Yohanes 1 ayat 3. Ayo, supaya cepat. Yohanes 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah memulai dengan firman-Nya untuk menciptakan langit dan bumi. Jadi kita lihat bahwa betapa luar biasa, yaitu Allah itu dengan firman Allah ini untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di sini dikatakan Allah memulai segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi tanpa Dia tidak ada sesuatu. Jadi sebenarnya kalau kita mendalami sedalam-dalamnya, menikmati sedalam-dalamnya, firman dan Allah itu adalah satu. Bagikan hidup manusia itu, yaitu jiwa dan tubuh. Tubuh dan jiwa. Jadi roh, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi Bapa, Allah, dan firman itu adalah satu. Roh Allah, yaitu Bapa, dan firman-Nya itu adalah satu. Jadi sedangkan tubuh, jiwa itu adalah satu. Jadi memulai dengan segala sesuatu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu dengan firman Allah. Nah, itu sebab mari kita mulai belajar hari-hari terakhir ini. Sebelum kita mengadakan suatu aktivitas hidup kita, mulailah kita membaca beberapa firman Allah, merenungkan firman Allah, ya, menaruh firman Allah itu dalam hidup kita. Kenapa? Tadi Allah sudah berkata bahwa Allah memulai dengan firman. Jadi mari kita mulai hari ini, setiap kita mulai belajar untuk supaya yaitu tunduk kepada firman, ya. Sebelum kita melangkah untuk melakukan aktivitas kita, usaha kita, perkebunan kita, pertanian kita, atau nelayan, atau perusahaan, marilah kita mulai dengan yaitu membaca beberapa firman Allah yang adalah menjadi suatu yaitu kebenaran yang akan memberkati saudara saya. Karena tanpa firman Tuhan, ya sesuatu pun tidak akan jadi. Ada amin? Karena segala sesuatu tanpa Dia tidak ada akan jadi. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kita mengawali dengan hidup kita dengan firman Allah, maka saya percaya bahwa hidup kita ini akan kita lihat bahwa betul-betul firman Allah itu nyata dalam hidup kita. Ya, firman itu hidup. Ya. Jadi saudara-saudara kasih firman Allah itu hidup. Alkitab katakan dalam ayat 4, Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Iya. Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan dalam Dia, dalam firman itu adalah hidup dan segala sesuatu tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang akan jadi. Itu dalam ayat ketiga. Poin yang ketiga, ya, poin yang keempat, hidup kita dengan Allah, ya, dimulai dengan menerima firman Allah atau mempercayai firman Allah itu.
Jadi hidup kita ini harus kita mulai dengan firman Allah. Ada amin? Tanpa firman Tuhan, hidup kita ini tidak akan yaitu ada apa-apa. Jadi itu sebab dalam pasal yang pertama ayat 12, tolong baca. Iya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Allah itu bukan cuma hanya kita imani, tapi firman Allah itu harus kita terima. Amin. Nah, dikatakan, coba saya ulang sekali lagi, pasal 1 ayat 12 dikatakan bagaimana? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Iya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang pertama harus kita lakukan dalam hidup ini adalah menerima. Amin. Katakan menerima. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan, dan setelah kita menerima firman Tuhan itu, maka kita akan mempercayai. Maka itulah terjadi dalam kitab Lukas pasal yang ke 8 ayat 11 itu. Firman itu bagaikan benih. Coba tolong dibaca. Ya. Setelah kita percaya, setelah kita menerima, maka firman Allah itu akan menjadi benih. Iya. Lukas pasal 8 ayat 11. Iya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Tuhan. Luar biasa. Iya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi ketika kita terima Yesus, maka saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maka hidup kita ini tidak bisa kita biarkan begitu. Kita harus taburi dengan apa? Firman Allah. Ya. Kenapa firman Allah harus kita terima, kita taburi? Karena firman Allah itu yang akan hidup di dalam hidup kita. Alkitab berkata, kamu akan tahu, ya, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ada amin? Barulah kita bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada di dalamku. Ada amin? Jadi itulah sebab saudara-saudara kasih Tuhan, ketika firman Tuhan ini mulai yaitu berkecambah, mulai bertumbuh, maka saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Allah itu akan berakar dalam hidup kita. Dan firman Allah setelah berakar, dia akan bertumbuh dalam hidup kita. Setelah dia bertumbuh dalam hidup kita, firman Allah itu mulai berbuah. Iya. Kita akan lihat hasilnya. Alkitab berkata, pohon itu kelihatan pada buahnya. Jadi kita lihat kalau kita hidup dalam firman Allah, buahnya itu buah jelek, buah busuk-busuk, berarti orang ini bukan dalam firman, tetapi dalam luar firman. Tapi kalau kita hidup di dalam firman, kita menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang molek, buah yang bisa dinikmati oleh berbagai banyak orang. Maka saudara kasih oleh Tuhan itulah buah. Ada amin? Sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kenapa? Karena firman Allah itu benar-benar boleh menjadi kehidupan saudara dan saya. Makanya firman Allah katakan, setelah kita terima, apakah firman Tuhan itu cuma kita terima? Kita harus yaitu lakukan dalam kehidupan kita ini. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh mendengar sebagian firman Allah. Bila firman Allah ini menjadi suatu kekuatan bagi kami. Karena firman Allah akan Tuhan hidup kekal selama-lamanya. Dunia ini akan lenyap, tapi firman-Mu Allah itu adalah kekal selama-lamanya. Kami hidup bukan oleh roti saja, tapi kami hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi, berkati setiap kami yang mendengar. Biar firman Allah ini boleh tumbuh, berakar, dan dia akan berbuah. Dan menghasilkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Engkau sediakan bagi kami yang sungguh-sungguh
sungguh mengasihi firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.